Hamparan indah rumput di lapangan golf itu berawal dari sini. Ini kebun percobaan. Ini warna rumputnya berbeda. Sebenarnya rumputnya sama, cuman cara melihatnya dan cara memelihara waktu ngerolnya. Coba kalau kita balik, kita ngelihatnya ke sini. Tuh, sekarang yang tadi putih jadi hijau, yang tadi hijau muda jadi hijau tua. Dibuat satu demi satu, dituliskan dia bibit mana yang kemungkinan nanti cocok di mana. Nah, bagaimana coba dari tanah yang seperti ini kemudian menjadi lapangan golf yang asik. Nah, kan nggak kelihatan waktu main, kelihatannya sudah rumputnya udah bagus aja, padahal nih awalnya seperti ini. Inilah yang paling sulit, berbukit-bukit, berbatu-batu, lalu ketika menjadi nyaman nggak terlihat kan, bawahnya tadi itu nggak kelihatan. Nah ini, nah itu bagaimana ketika orang tua membesarkan anak, kalau dibiarkan saja anaknya pastinya akan seperti ini. Tapi kalau diatur, maka akan menjadi anak yang enak dilihat dan mempunyai, dan akan didatangi orang. Kalau rumput gunungnya kan asik bermainnya dengan latar gunung setelah sibuk bekerja. Tapi persoalannya, apakah orang tua punya kemampuan untuk mengubah anak? Sebenarnya bukan mengubah, kan seperti ini nggak diubah ini, tapi dirapikan. Nah, bagaimana bisa merapikan anak-anak yang siap menjadi orang dewasa seperti ini? Tuh, kan kita harus melihat apa yang sebenarnya harus dilakukan. Jadi bagaimana kesiapan orang tua untuk membuat anak berharga. Tangannya gunung. Bagaimana bisa membuat lapangan yang berharga dari tadi tanah yang bebatuan? Gak mudah itu, nanti kita cari ilmunya. Jadi sabar, lebih jelas tuh, selapis demi selapis. Itu yang kelihatan, belum yang tidak kelihatan. Tuh kan, kalau lihat dari jauh sudah jadi enak ya. Tetap ada kebun yang lain, ada kebun singkong, maaf, bukan kebun singkong, kebun jagung dan pisang. Jadi tidak semuanya rumput di sekitarnya. Barangkali itu buat pemandangan saja, tidak membosankan. Jadi mungkin seperti anak-anak, bukan cuma belajar doang, barangkali dia berolahraga, seni musik, seni tari, seni lukis juga disiapkan supaya nggak bosan kalau cuma belajar terus aja. Beberapa pendukung supaya rumput tetap indah adalah peralatan yang seperti ini. Tapi peralatan ini kan tidak dilihat di lapangan yang sudah bagus. Nah itu juga kalau anak-anak belajar kan tidak diperlihatkan yang kesusahannya. Hasil akhirnya ada di rapor. Kemudian
di ijazah. Lalu yang paling akhir adalah bagaimana dia di tempat kerja. Sebelum rumput ini dipindahkan ke lapangan yang sesungguhnya, dia ditaruh dulu atau ditanam di kebun percobaan namanya. Disinilah mereka diperiksa, baru setelah semuanya siap diantar ke lapangan golf. Cukup jauh memang, melewati jalan tol. Sudah sampai pagi-pagi nih. Sini deh. Oh, yang dihapus juga belum sampai. Hah? Yang dari dihapus juga belum sampai. Nah, rumput tadi yang dari Kalau ininya mah lurus gitu. percobaan, kemudian dari pembibitan, diangkutlah ke lapangan golf. Nah, berarti sampai di lapangan ini rumputnya memang sudah siap pakai. Hanya mungkin menunggu beberapa hari. Dan yang para pemainnya kan nggak tahu bahwa betapa indahnya lapangan golf ini dimulai dari tadi di kebun percobaan dan kebun pembibitan. Kenapa ada kebun percobaan? Untuk menentukan rumput mana yang cocok di mana. Nah, jadi kalau anak-anak juga diperlakukan mungkin mirip ya, karena kan sama-sama makhluk hidup, mungkin mirip memperlakukan tanaman. Jadi mereka dimulai dari pembibitan dan tetap dicoba. Apa yang dicoba? Dicoba kemampuan mereka dalam setiap kegiatan di sekolah, kegiatan di luar rumah maupun di dalam rumah. Tapi coba untuk tahu mana yang cocok bagi anak di masa depannya. Karena seperti tadi ini di kebun percobaan dicoba rumput mana yang cocok di lapangan golf mana. Begitupun anak. Dari kemampuan multiple intelligence yang ada sekitar yang menonjol 8 itu mungkin hanya 1 sampai 2 saja yang dominan dimilikinya. Dan itu pun harus diperhatikan setelah sampai di lapangan. Ini pun di pemeliharaan rumput ini masih tetap berlanjut karena kemungkinan meskipun sudah baik begini masih ada rumput-rumput liar yang tiba-tiba masuk. Kalau kita nggak periksa, rumput liarnya yang akan dominan. Nah, begitupun meskipun sudah sampai bekerja, tetap kita harus bisa memperhatikan, tapi bukan lagi oleh orang tua atau guru, tapi oleh lingkungan, oleh diri sendiri. Nah, dengan kesiapan seperti itulah, insya Allah kita dapat sukses menjalani kehidupan. Sukses bukan berarti kaya ya, tetapi sukses dalam menjalani kehidupan adalah dapat menyenangkan diri sendiri, dapat menyenangkan orang lain, dan berguna bagi diri sendiri maupun orang lain. Jadi kesuksesan itu bukan berarti punya kekayaan, tetapi kita dapat hidup dengan sesuai yang kita inginkan. Nah, apa yang kita inginkan? Yang kita inginkan adalah kalau di lapangan golf ini bola masuk ke lubang ini, maka tujuan kita adalah mencapai bendera yang kita canangkan di setiap tahapannya.
bila pemain golf sudah dicanangkan di setiap tahapan harus berapa pukulan untuk sampai tujuan, maka untuk sampai kepada tujuan kehidupan yang kita harapkan juga kita harus mulai bisa mencanangkan berapa pencapaian kita sebenarnya, berapa kali kita harus melakukan ujian. Ujian itu apa saja yang harus kita lalui. Kalau kita kalau misalkan pas 4 kali masuk ke sana itu masuknya par. Iya. jadi 4 kali. Kalau lebih udah. Kalau lebih double. Kalau misalkan 3 yang di bawah ya. di bawah par. Paling kan bisa 2 ya. Bisa. Kalau 800 meter ya. Berarti sekali pukul itu bisa Kebanyakan orang 3 kali udah nyampe sih ke green. paling maksimal pukulan itu berapa ratus meter? Ada 350. Ada, Ada 3 ada. yang 300 ada. 2 kali langsung. Bisa. kalau pondok pesantren bisa. Itu masuk kategori pro. Yaudah yuk. Melewati ujian melebihi dari yang ditentukan, seperti ini di par 5 hanya boleh 4 pukulan, tapi dia kurang dari 4, maka dia dianggap sudah lebih bagus daripada kalau dia lebih dari 4 pukulan. Nah, kalau anak-anak atau kita juga kurang dari yang kita harapkan, maka kita bisa lanjut kepada tujuan kita yang berikutnya. Tapi kalau kita melebihi yang sudah kita canangkan batasan tahapan perkembangan yang kita ingin capai, maka kita masih tetap di sana saja dan masih tetap di tempat yang sama, tidak bergerak. Kembali setelah rumput ditanam bukan berarti sudah selesai. Harus disiapkan drainasenya. Kenapa drainase disiapkan? Karena tinggi rendahnya lapangan tidak sama. Sehingga kalau drainase tidak disiapkan, maka kemungkinan ada yang tergenang dan kemudian membusuk. Itulah namanya pencegahan sebelum terjadinya kerusakan. Nah, itulah pendidikan untuk anak pun begitu. Sebelum terjadi pembusukan di otaknya, maka kita harus mempersiapkan juga penyalurannya. Seperti drainase tadi, penyaluran kemampuan dia yang sudah kita ajarkan atau yang dia dapatkan secara mandiri. Bagaimana caranya? Nah, kita ajak dia untuk mempraktekkan berbagai ilmu yang sudah dia dapatkan. Kalau dia mampu di dalam olahraga, ya kita ajaklah ke lapangan. Kalau dia mampu dalam menari, maka kita ajaklah dia masuk sanggar tari dan mempraktekkan tariannya. Kalau dia punya kemampuan di dalam ilmu, maka kita ajak dia ikut lomba. Diikut sertakan dalam suatu lomba atau kompetisi bukan dituntut menangnya. Menang hanya sebagai bonus bahwa dia sudah melebihi orang lain, tapi dia harus merasakan dalam pertandingan itu kan ada kalah dan menang. Jadi dia merasakan bagaimana itu kecewa dan bagaimana senangnya kalau menang dari hasil sendiri. Jadi janganlah kita terlalu sedih ketika anak tidak menang, dan ketika anak menangis lalu kita belikan pialanya sama seperti anak-anak yang memang sudah juara. Itu awal dari suap atau gratifikasi yang akan terbawa sampai dia dewasa. Dan seperti tadi, di dalam rumput yang sudah hamparannya indah sekalipun, masih bisa kita temukan gulma atau rumput yang tidak diinginkan.